Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Data Warehouse dan OLAP. Kami membangun sebuah sistem data warehouse untuk menganalisis data penjualan menggunakan database AdventureWorks. Permasalahan yang kami temui adalah data penjualan masih tersimpan dalam sistem transaksi atau OLTP, sehingga kurang efektif jika digunakan untuk analisis jangka panjang dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tujuan dari proyek ini adalah merancang data warehouse yang mampu menyajikan data penjualan secara terstruktur dan multidimensi dan dashboard analitik untuk menjawab kebutuhan bisnis. Pada tahap perancangan, kami melakukan analisis terhadap tabel-tabel pada database AdventureWorks dan memilih tabel yang paling relevan dengan proses penjualan. Tabel-tabel utama yang digunakan antara lain sales order header dan sales order detail untuk transaksi produk dan kategorinya untuk data produk, kas data pelanggan, serta sales territory dan ship method untuk wilayah dan pengiriman. Data warehouse yang dirancang menggunakan pendekatan star schema, di mana terdapat satu tabel fakta yang yaitu fact cells, yang berada di tengah dan dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi. Skema ini dipilih karena strukturnya sederhana dan efektif untuk analisis OLAP. Dimensi pertama adalah dim time, digunakan untuk analisis berbasis waktu, hierarki tanggal, hari, bulan, tahun, dan kuartal, sehingga memungkinkan analisis tren penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah dim product yang menyimpan informasi produk, memiliki hierarki produk, kategori, dan subkategori. Dengan ini, analisis penjualan dapat dilakukan mulai dari tingkat kategori hingga ke produk tertentu secara detail. Dimensi selanjutnya yaitu ada dim customer yang menyimpan informasi pelanggan seperti nama dan lokasi. Dimensi ini digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan, termasuk mengidentifikasi pelanggan yang hanya melakukan satu kali transaksi. Kemudian ada dim territory yang berisi informasi wilayah penjualan, seperti negara dan kelompok wilayah. Dimensi ini mendukung analisis penjualan berdasarkan wilayah geografis dan digunakan untuk melihat pertumbuhan penjualan per negara. Berikutnya ada dimensi ship method yang menyimpan informasi metode pengiriman untuk menganalisis performa pengiriman, khususnya rata-rata lama pengiriman berdasarkan metode yang digunakan. Sementara itu, tabel fact sales ini menyimpan nilai-nilai utama yang dianalisis seperti jumlah produk yang terjual, total nilai penjualan, dan lama pengiriman. Lanjut. Bisa dilanjutkan ke tahap ETL-nya. Baik, selanjutnya lanjut ke tahap perancangan proses OLAP atau ETL. Yang pertama ini tabel input dim product. Nah, pada tabel input data produk ini diambil dari database OLTP AdventureWorks sebelum diproses ke tahap informasi berikutnya. Nah, pada step tabel input ini, query digunakan untuk mengambil data produk dari tabel produk sekaligus menggabungkannya dengan tabel produk subkategori dan produk kategori melalui left join. Query ini menghasilkan informasi lengkap berupa produk ID, produk name, subkategori produk, dan kategori produk. Kemudian left join ini digunakan agar semua produk tetap muncul meskipun tidak memiliki subkategori atau kategori. Data ini kemudian menjadi dasar pembentukan dimensi dim product. Next. Kemudian ini tabel output dim product. Pada step tabel output ini, data dimasukkan ke data warehouse menggunakan koneksi OLAP WH AdventureWorks. Data ditulis ke target skema WH AdventureWorks dan disimpan pada target table dim product.
Pada bagian field mapping, kolom hasil transformasi seperti produk ID, product name, kategori produk, dan subkategori produk ini dipetakan ke kolom tabel dimensi yaitu produk key, product name, kategori produk, dan subkategori produk. Nah, dengan konfigurasi ini seluruh data produk yang sudah ditransformasi tersimpan secara lengkap dan struktur di tabel dim produk. Hal ini juga berlaku pada pengisian ETL dimensi lainnya. Kemudian kita lanjut ke pengisian ETL tabel fakta. Nah, di sini tabel input fact sales pada step tabel input ini query mengambil data transaksi dari tabel sales order detail dan sales order header melalui join untuk mendapatkan informasi lengkap seperti sales order ID, order date, ship date, dan seterusnya. Kemudian query juga menghasilkan dua field penting yaitu time key yang dibentuk dari order date menggunakan date format serta delivery day yang dihitung dengan date if antara ship date dan order date. Data inilah yang menjadi dasar pembentukan tabel fakta fact sales sebelum masuk ke proses lookup dimensi. Next. Kemudian lanjut ke database lookup. Pada step database lookup dim produk ini, sistem melakukan pencarian produk key dari tabel dimensi dim produk di skema WH AdventureWorks menggunakan koneksi OLAP AdventureWorks. Kemudian lookup dilakukan dengan mencocokkan nilai produk ID dari stream input dengan produk ID yang ada di tabel dim produk. Jika ditemukan kecocokan, lookup akan mengembalikan produk key yang kemudian digunakan sebagai foreign key di tabel fact sales. Step ini memastikan setiap transaksi pada fakta terhubung dengan produk yang benar di tabel dimensi. Hal ini juga berlaku pada database lookup dimensi lainnya. Next. Nah, di sini ada tabel output fact sales. Pada step tabel output ini, data hasil proses ETL untuk fakta penjualan itu dimasukkan ke database data warehouse melalui koneksi OLAP AdventureWorks. Data disimpan pada skema WH AdventureWorks dengan tabel target fact sales. Di bagian mapping ini, setiap field hasil transformasi dan lookup seperti produk key, time key, customer key, dan lainnya itu dipetakan ke kolom yang sesuai di tabel fakta. Step ini memastikan seluruh data transaksi yang sudah diproses tersimpan lengkap dan siap digunakan pada analisis OLAP. Next. Nah, berikut ini merupakan tampilan database WH AdventureWorks untuk tabel dim produk yang isinya sudah dilakukan melalui proses ETL, jadi tidak manual. Kemudian bisa dilanjut ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap collab. Di sini ada source code dari kode XML. Yang pertama itu yang paling atas itu ada membuat tabel dimensi. Dimensi ini dipakai untuk ngasih konteks ke data penjualan. Contohnya dimensi produk terhubung ke tabel dim produk lewat foreign key, produk key, dan disusun bertingkat dari kategori produk, terus ke subkategori, sampai nama produk. Jadi analisis bisa diturunin dari umum ke detail. Terus ada dimensi customer, di sini yang juga dibuat berurutan dari negara, provinsi, terus kota, sampai nama customer, supaya penjualan bisa
lihat berdasarkan lokasi. Selain itu ada dimensi waktu yang disusun dari tahun, kuartal, bulan, sampai tanggal yang memudahkan lihat tren penjualan per periode. Terus ada dimensi teritori, yaitu disusun dari region group, kota, dan nama teritorinya. Terus ada dimensi ship method, itu untuk foreign key-nya ship method key, dan semua kategori metode pengiriman. Terus selanjutnya di bawahnya itu ada measure atau tabel fakta. Tabel ini menyimpan data transaksi penjualan dan jadi pusat perhitungan. Measure seperti total penjualan, total jumlah order, rata-rata nilai order, dan rata-rata waktu pengiriman. Dengan susunan ini, fitur bisa drill down, diolah, bisa langsung dipakai tanpa konfigurasi tambahan. Selanjutnya, di source code CSP. Di paling atas itu, baris ini dipakai buat mengatur halaman CSP, seperti mengaktifkan session dan menentukan tipe halaman HTML yang akan ditampilkan. Setelah itu ada pemanggilan gpivot, dan JSTL supaya halaman CSP bisa dijalanin query Modrian dan menampilkan hasil OLAP langsung di browser. Masuk ke bagian kedua itu ada JP Modrian Query. Ini bagian inti prosesnya. Terus itu ada dua, itu ada JDBC driver, JDB URL. Itu dipakai untuk koneksi ke database MySQL. Sedangkan ke katalog itu menunjukkan ke file XML-nya skema Modrian yang isinya tabel fakta, dimensi, dan measure. Terus yang untuk terakhir itu ada variable title 01, itu dibuat nampilin judul olapnya. Selanjutnya di Nah, di situ kita bisa menampilkan hasil analisis penjualan dari berbagai sudut pandang seperti wilayah, waktu, customer, produk, dan metode pengiriman. Pada kondisi awal ini, itu sistem menampilkan ringkasan keseluruhan penjualan. Dari sini terlihat total penjualan mencapai 109.381. Total jumlah order secara umum. Selanjutnya, selanjutnya itu data bisa di drill down untuk analisis yang lebih detail. Contohnya pada wilayah Eropa, nah, dipersempit di wilayah France atau Perancis, kemudian diturunkan berdasarkan tahun seperti di 2004 ini, 2001 sampai 2004. Terus dari sini bisa terlihat perbedaan total penjualan dan jumlah order tiap tahun. Analisis juga bisa dilanjutkan ke kategori produk, ya, kategori misalnya itu apa, bikes, itu loh, bikes, ya, bikes. Nah itu, dan bahkan sampai ke metode pengiriman tertentu. Dengan tampilan seperti ini, pengguna bisa dengan mudah membandingkan penjualan antar wilayah, waktu, dan produk tanpa harus menulis query yang rumit. Selanjutnya bisa dilanjutkan ke dashboard. Selanjutnya yaitu pada bagian dashboard visualisasi. Yang pertama yaitu pada bagian source code-nya. Di sini ada source code untuk dashboard utama, yang dimana itu berisi mengenai key performance indicator yang diambil dari query SQL. Untuk query-nya yang diambil yaitu ada
penjumlahan dari total penjualan dari atribut line total, kemudian penjumlahan dari total unit terjual dari atribut order GTY, dan juga rata-rata pendapatan dan rata-rata pengiriman yang diambil dari atribut total due dan delivery days dari tabel fact sales. Kemudian yaitu pada bagian source code dashboard 1 ini digunakan khusus untuk menampilkan analisis penjualan yang dimana query SQL yang digunakan juga terdapat Key Performance Indicator dari tabel fact sales yaitu total revenue, total unit terjual, total nilai penjualan, dan jumlah transaksi. Kemudian di source code ini juga terdapat grafik yang ditampilkan dari chart.js untuk menampilkan grafik garis atau line chart yang menunjukkan tren revenue, jumlah unit terjual, total penjualan, dan jumlah transaksi per tahun. Kemudian pada source code dashboard 2.php ini khusus untuk menampilkan analisis produk yang dimana khusus untuk dashboard 2 ini terdapat fitur yaitu filter berdasarkan tahun, kemudian juga terdapat Key Performance Indicator dari masing-masing produk dan juga terdapat query SQL untuk menampilkan 5 produk teratas berdasarkan total penjual. Kemudian next untuk source code yang ketiga yaitu dashboard 3 digunakan fokusnya untuk halaman customer dan teritori analisis. Yang di source code ini yang pertama sama yaitu terdapat query SQL untuk menampilkan key performance indicator untuk masing-masing atribut dari customer dan juga teritori. Kemudian terdapat juga untuk menampilkan grafik customer berdasarkan tahun dan juga customer berdasarkan negara dan juga yang lainnya. Kemudian next untuk selanjutnya yaitu pada bagian chart 1 ini digunakan untuk menjawab pertanyaan business question yang pertama yang dimana ini yang diambil yaitu atribut year dari tabel dimensi time, kemudian atribut country region code dan country region dari dimensi teritori, kemudian dilakukan penjumlahan line total untuk total penjualan dari tabel fact sales. Dan juga dilakukan join antar tabel yaitu dim time dan dim territory melalui primary key masing-masing. Kemudian hasilnya yaitu dikelompokkan menggunakan S, query group by dan juga diurutkan berdasarkan tahun menggunakan query order by. Kemudian pada chart yang kedua yaitu digunakan untuk menjawab business question yang kedua yang dimana di query yang pertama ini $SQL ini digunakan untuk menampilkan distribusi pesanan per hari dalam waktu seminggu untuk seluruh periode. Yang diambil yaitu nama harinya, kemudian menghitung total transaksi dari total orders dari tabel fact sales. Kemudian yaitu untuk bagian SQL year, SQL month, dan juga SQL day itu digunakan untuk fitur drill down datanya. Untuk masing-masing source code SQL fitur drill down-nya bisa dilihat pada potongan source code berikut ini. Kemudian pada chart yang ketiga yaitu digunakan untuk menampilkan jawaban dari business question ketiga yaitu ada SQL untuk menentukan rata-rata waktu pengiriman menggunakan query round average dari atribut delivery date. Kemudian next untuk chart yang keempat digunakan untuk menjawab
Business question yang keempat, untuk menentukan 5 produk teratas berdasarkan total penjualan yang diambil dari atribut line total. Di file charts 4 ini juga terdapat fitur filter yang bisa dipilih oleh pengguna untuk berdasarkan keseluruhan tahun. Kemudian next untuk charts yang kelima yaitu digunakan untuk menjawab business question yang kelima yaitu juga terdapat fitur filter dan juga tampilan untuk menampilkan query SQL menentukan jumlah customer dengan satu transaksi saja dalam 1 tahun menggunakan eh, query having count sama dengan 1 dan juga menampilkan query detail top 10 customer yang melakukan transaksi 1 kali pada tahun tersebut. Kemudian juga terdapat source code untuk login sebagai fitur otorisasi yang diambil dari tabel users. Jadi untuk username dan password ini wajib diisi untuk masuk ke dashboard utama. Langsung saja yaitu untuk demonya kita akan tampilan pertama yaitu tampilan login pertama kali. Kita masukkan username dan juga password untuk masuk ke dashboard utama. Di sini terdapat dashboard utama atau main dashboard dari halaman dashboard visualisasi yang menampilkan seluruh key performance indicator yang telah saya jelaskan pada source code, yaitu ada total penjualan, total unit produk terjual, dan lain-lain. Dan di bawahnya ini terdapat tampilan alat pembelian yang telah dijelaskan. Contohnya yaitu pada total penjualan di key performance indicator di dashboard visualisasi ini yaitu 109.846.381 yang dimana sama juga dengan di tampilan oleh kementerian. Kemudian pada dashboard 1 atau sales overview ini digunakan untuk analis penjualan sama untuk menampilkan total pendapatan, total penjualan bisa dilihat pada gambar dan juga terdapat grafik untuk menentukan tren pendapatan dan juga tren penjualan per tahunnya. Kemudian yaitu pada dashboard yang kedua yaitu terdapat produk analisis menampilkan seluruh dari key performance indicator yang ada dan juga terdapat 5 grafik di sini di dashboard produk analisis yang dimana terdapat fitur filter. Misalnya kita filter pada tahun 2003 yang awalnya yaitu produk yang terjual pada seluruh tahun yaitu 274.914. Jika kita ingin memfilter di tahun 2003 ternyata produk yang terjual yaitu sebesar 124.699. Dan juga untuk grafiknya juga interaktif secara otomatis ya berdasarkan filter yang telah kita pilih. Next yaitu pada dashboard yang ketiga yaitu khusus untuk analisis customer dan juga teritori. Di sini ditampilkan key performance indicator untuk total customer, jumlah wilayah dan lain sebagainya dan juga 4 grafik yang ada seperti pada gambar. Kemudian yaitu terdapat fitur chart 5 chart untuk menjawab 5 business question yang telah kami buat pada perancangan eh, pertama kali. Pada chart yang pertama yaitu terdapat business question negara mana yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan paling cepat berdasarkan data penjualan yang terkait country region code. Di sini ditampilkan yaitu pada grafik pertumbuhan yang paling cepat ternyata pada
negara United States dengan total penjualan tertinggi pada tahun 2003 sebesar 20 200 seperti pada gambar tertampil. Kemudian terdapat chart yang kedua untuk menjawab pertanyaan business question yang kedua, yaitu bagaimana sih distribusi jumlah pesanan per hari dalam seminggu berdasarkan tanggal order pada tabel penjualan. Jadi di sini ditampilkan yaitu distribusi jumlah pesanan per hari dalam seminggu untuk periode tahun 2001 sampai 2004 ya, atau seluruh tahun, di mana pada grafik batang tersebut nampak bahwa yang paling tertinggi yaitu pada hari Senin dengan total 20.249 jumlah pesanannya. Kemudian pada chart yang ketiga yaitu dapat grafik untuk menjawab pertanyaan business question ketiga, yaitu bagaimana rata-rata waktu pengiriman per metode pengiriman berdasarkan order date dan ship date atau delivery days ya dalam hal ini. Tampil pada diagram batang tersebut yaitu dari 5 metode pengiriman yang digunakan oleh customer, yaitu ada cuman 2 metode yaitu XRQ Truck Ground dan juga Cargo Transport 5 dengan rata-rata hari masing-masing yaitu sama sekitar 7 hari. Kemudian pada chart yang keempat yaitu digunakan untuk menjawab business question yang keempat, yaitu apa saja sih top 5 produk yang menunjukkan peningkatan penjualan dalam satu tahun terakhir. Dalam hal ini yaitu tahun 2004, yang dimana pada tahun 2004 ini top 5 produknya yaitu bisa dilihat pada gambar. Dengan produk yang tertinggi yaitu Mountain 200 Black 38 dengan total penjualan sekian. Kemudian terakhir yaitu chart yang kelima digunakan untuk menjawab business question yang nomor 5, berapa jumlah pelanggan yang hanya melakukan satu transaksi dalam kurun waktu 1 tahun dan siapa pelanggan tersebut. Nah, pada kurun waktu 1 tahun terakhir yaitu pada 2004, jumlah customernya selanjutnya itu pada fitur cross filtering. Jika kita pilih tahun, misal 2001, maka akan berubah pada tampilan tersebut. Diagram batangnya akan berubah menjadi 934 pelanggan dan juga untuk detail 10 nama customer bisa dilihat pada gambar. Kemudian yaitu terdapat fitur drill down pada chart yang kedua, yang dimana yaitu distribusi jumlah pesanannya yaitu dari umum ke detail. Misalnya yang dari umum yang pertama yaitu dari bulan. Bisa dilihat pada gambar. Yang tertinggi yaitu pada bulan Juni. Misal kita klik pada bulan Juni yaitu jumlah pesanannya yaitu 8.547. Saat kita klik maka akan menjadi versi tanggal pada bulan Juni tersebut. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Di sini nampak yaitu pada diagram batang yang tertinggi yaitu jumlah pesanannya yaitu pada hari Senin atau tanggal 1 dengan jumlah pesanan 3.126. Kita klik maka akan menjadi versi paling detailnya lagi yaitu pola pesanan per hari. Next, jika kita kembalikan maka akan kembali ke versi bulan. Mungkin cukup sekian dari dashboard visualisasi yang telah dibuat oleh kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.